Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah rahimani wa rahmatullah, jamatul subuh. Semoga Allah selalu merahmati kita dalam segala kegiatan kita. Allah berkahi dan menambahkan ilmu dan amal. Pagi ini kita membahas Sirah Nabawiyah, kajian rutin yang telah berjalan sampai ke 39 pertemuan di beberapa tempat. Hari ini adalah yang ke-39, bab kedua. Bab pertama sudah lewat, di mana bab pertama ditutup dengan sifat minuman Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah dibahas dari segala segi, karena sesuai buku ini yaitu belajar meraih cinta sejati kepada sang Rasul SAW. Meraih cinta sejati kepada beliau SAW bukan dengan hal-hal lain yang diada-adakan, yang tidak Rasul ajarkan. Ibadah ini adalah ngikut, bukan ngarang. Ibadah ini adalah ittiba dan melihat contoh. Asli ibadah itu haram sampai diperintahkan wa ma umiru illa liya'budu, dan tidaklah kamu diperintah kecuali untuk beribadah. Ibadah nunggu perintah. Ittiba ala sunnah adalah ibadah yang agung, ibadah yang sesuai dengan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Kami naik saksi, bersaksi, I bear witness, ya, bahasa Inggrisnya begitu, I bear witness. Jadi kalau sekarang ini mulai banyak di medsos seorang bersaksi, orang-orang di belahan bumi lain, di benua lain, dengan bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Filipina, ya, sudah tidak asing lagi sekarang. I bear witness there is none worthy of worship except Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu penyaksian yang benar. La ma'budu bihaqqin illallah. And I bear witness Muhammad is the messenger of Allah. I bear witness Muhammad is the slave of Allah and messenger of Allah. Ya, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hambanya Allah. Kalau kata kasarnya budak, kita ini budak semua. Kalau bahasa Malaysia budak itu anak kecil, budak kecil, ya, beda. Itu bahasa Melayu Malaysia. Kalau ini kita hamba, tidak boleh seorang menghambakan diri. Maka Rasulullah termasuk hamba Allah, bukan anak Allah, ya, hamba Allah, ciptaannya. Tidak sebagaimana pengakuan orang Nasrani, bisa dinyatakan hamba Allah, dinyatakan ibnullah, anak Allah. Ini tidak benar. Dan hanya gara-gara Isa tidak punya ayah. Al-Quran menjelaskan yang lebih ajib lagi, ada yang tidak punya ayah, punya ibu, yaitu Adam alaihissalam. Kenapa?
Ya, Kristen tidak mengangkat Adam juga anak Allah, padahal dia lebih mengagumkan penciptaannya. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Begitu. Bahkan di dalam agama Nasrani, Adam itu dikritisi terus. Ya, dikritisi karena mengeluarkan dari jannah. Padahal dia sudah bertobat dan tobatnya sudah diterima, selesai. Ya, kita menerima takdir. Begitu. Dan hikmah semua dari Allah. Nabi Musa alaihissalam pernah berdebat dalam satu hadis, mendebat Adam alaihissalam, ya, tentang kenapa dia harus makan buah yang dilarang dan lain-lain. Maka Adam menjawab, bagaimana engkau menyalahkanku? Ya, sedangkan itu sudah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu telah ditakdirkan. Dan dengan turunnya aku ke bumi engkau jadi Rasul. Musa alaihissalam begitu kan kalah debat dengan Adam alaihissalam. Jadi kita tidak boleh selalu coba Adam enggak makan buah, pasti kita tetap di jannah sekarang. Ini hikmah diturunkannya Adam, ya, agar Allah mengetahui siapa yang beramal. Ya, kalau kita ingin masuk sekolah, siapa yang memenuhi administrasi, bayar SPP, pakai seragam dan lain, dialah yang masuk. Kalau tidak mau daftar juga enggak, tetap masuk. Ya, ini kurang seru. Begitulah jannah. Siapa yang beramal, berilmu, beramal, ngikut Nabi, dialah yang masuk jannah. Siapa yang tidak beramal, tetap mau masuk jannah. Bagaimana? Walaupun amal bukan mutlak, ya, seorang masuk jannah bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Masuk jannah karena amal hanya bonus, ya, begitu. Tapi orang kafir tidak mungkin masuk jannah, sebagaimana dalam ayat, ya, maknanya mereka tidak akan masuk jannah sampai onta masuk ke lubang jarum. Anda nggak pernah lihat lubang jarum sebesar rumah ini? Jarumnya semana? Pasti lubang jarum itu kecil. Artinya mustahil. Ya, tidak mungkin orang kafir masuk jannah. Orang kafir siapa? Alladzina kafaru. Ya, min ahlil kitab wal musyrikin. Ahlil kitab semua, Yahudi, Nasrani. Bukan Yahudi pada saat Nabi Musa hidup dan ngikut Nabi, dan setelah Nabi Musa wafat mereka masih ikut Nabi. Bukan itu. Mereka yang telah menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Wan Nasara, orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu semua harus mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang agung yang telah kita sampai selesai bab 1, ditutup dengan sifat minuman Rasulullah SAW. Silahkan dilihat di video ke 38. Saya akan flashback sedikit kembali ke sifat minuman Rasulullah SAW, yaitu di halaman 114, 115. Ya, Ustaz Al-Fadil Dr. Firanda Dirja LCMA menutup dengan sifat minuman Rasulullah SAW. Ini sangat mengagumkan, ya. Seorang manusia dicatat seluruh aktivitasnya, minumannya, sendalnya, bajunya, ya. Sampailah pada sifat minuman Rasulullah, sifat minuman Rasulullah SAW. Ya, yang mana kita sering sebutkan di sini, Rasulullah ketika Rasulullah SAW ketika minum, beliau bernafas sebanyak 3 kali. Ini penting untuk anak-anak kita, ya, minum seperti ini. Bismillah, ya. Saya contohkan aja langsung, ya. Bismillah. Ini boleh pegang begini, boleh kalau ada cangkir gini. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah.
Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah, begitu. Ini berdasarkan hadis, bukan ngarang-ngarang. Ya, berdasarkan diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ingat, selalu hadis yang seperti ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Karena beliau radhiallahu mengabdi pada Rasulullah, menjadi pembantunya, pekerjaannya sejak umur 10 tahun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas di dalam minumnya 3 kali. Bukan meniup-niup ya, beda niup sama nafas. Nafas itu memberi ruang. Yang gini ya nggak boleh nih. Ditiup, panas ditiup. Kopi, teh ditiup tidak boleh. Ya, itu meniup. Yang tadi kita bahas adalah bernafas. Minum bismillah, ya, bismillah minum, alhamdulillah, minum lagi, alhamdulillah gitu ya. Rasulullah SAW ketika minum beliau bernafas sebanyak 3 kali. Beliau bersabda, ya, sungguhnya itu lebih melegakan, lebih mengenyangkan dan lebih nikmat. Anas berkata, dan aku bernafas 3 kali ketika minum. Coba lihat, setiap sahabat melihat, meriwayatkan dan mengamalkan. Beda sama kita. Mungkin seorang pemberi mubalik memberi hadis atau hafal Quran dan lain-lain belum tentu mengamalkan. Seperti saya ini, semua mubalik terkena ada hadis yang dia bacakan, dia tidak amalkan. Ada ayat yang dia hafal, dia bacakan, tapi dia tidak mengamalkan. Itu kita. Tapi sahabat benar-benar komitmen. Ya. Sifat Anas di sini adalah mulazamah, melihat keseharian Rasulullah, lebih meresap ilmunya. Ya, begitu. Dan ada hikmah di balik itu, yaitu apa? Itu sungguh melegakan, artinya memberi ruang antara tegukan pertama dan kedua, ya. Kedua, mengenyangkan dan lebih nikmat. Mungkin mengenyangkan, diberi air, diberi kesempatan air turun di usus besar kita, ya, sehingga terisi semua. Ya. Lebih nikmat, benar-benar menikmati, ya, menikmati apa? Nikmat Allah berupa air, begitu. Di sini hadis selanjutnya yang hadis lebih detail dari Abu Hurairah. Sungguhnya Rasulullah SAW minum dengan 3 kali nafas. Ketika beliau SAW mendekatkan wadah tadi ke bibir, maka beliau menyebut nama Allah, Bismillah. Ya, begitu. Dan mengakhirinya dengan memuji Allah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, sebanyak 3 kali. Nanti kalau masih haus ya begitu lagi, ya, begitu lagi. Itu dalam halaman 115. Begitulah kitab ini ditutup di muqaddimah, ya, bab pertama ini tentang selayan pandang sifat fisik Rasulullah SAW. Ada juga pembahasan yang bagus, saya ulang di sini. Annahu naha an yasraba ar-rajulu qa'iman. Bahwasanya beliau melarang, ya, bahwa seorang itu minum dengan berdiri. Ini hadis 210, yaitu 2024, hadis Muslim, sahih artinya. Tapi di sisi lain, ya, Nabi Muhammad SAW pernah minum dalam kondisi berdiri, sebagaimana diriwayatkan dari An-Nazal bin Sabra berkata, "Ana Ali radhiyallahu anhu ala babi rahabah asyariba qa'ima wa qala inna nasa yakrahu ahaduhum an yasraba
wa huwa qaimun. Ali radhiyallahu anhu datang melewati pintu Rahabah, yaitu halaman Masjid Kufah. Lalu ia minum dengan berdiri. Lalu ia berkata, sesungguhnya manusia tidak menyukai salah seorang dari mereka minum dengan berdiri. Sungguh aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW meminum berdiri sebagaimana yang aku lakukan. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah perang, buka puasa. Ya, dalam safar atau perjalanan perang, nggak ada mau buka. Lalu Rasulullah menunjukkan di atas kudanya minum. Ini contoh dalam perintah. Ya, sahabat lebih senang mengikuti daripada dengar perintah. Itu seperti Hudaybiyah, ya, disuruh nyembelih, nggak ada mau nyembelih, begitu Rasulullah nyembelih, mereka menyembelih. Disuruh mencukur rambut, tidak ada mencukur rambut. Begitu Rasulullah mencukur rambut, mereka mencukur rambut. Disuruh buka, nggak boleh puasa, nggak ada mau buka. Rasulullah minum. Nah, ini Ali radhiyallahu meniru Nabi Muhammad SAW dalam mencontohkan. Aku tahu engkau tidak senang minum berdiri, tapi aku minum berdiri. Karena aku melihat Rasulullah pernah seperti itu. Dan hadis ini hadis riwayat Bukhari 5619. Bagaimana menggabungkan ini? Yang satu sahih, yang satu sahih. Yang satu melarang, yang satu membolehkan. Ya, Allahu a'lam. Kita ambil sementara ini sampai ada pendapat yang sahih, yang paling kuat adalah menggabungkan. Ya, artinya kalau memang bisa duduk, kenapa tidak? Duduk lebih mulia, maksudnya lebih menjauhi dari an-nahu. Naha itu larangan. Kadang-kadang jatuhnya haram, makruh begitu. Ya, an-nahu naha. Dibanding contoh dari Ali radhiyallahu itu lebih baik mendahulukan yang minum duduk. Tetapi jika kondisi tertentu silahkan. Karena ada contohnya juga. Misalnya nyari bangku susah. Ada kadang-kadang kita diundang, ya, walimah standing party begitu. Standing walimah, nggak ada bangku sama sekali. Itu gimana? Nah, ini berat ya. Yang mau mengamalkan harus duduk, dia cari lantai dan lain-lain. Maka dia boleh minum berdiri jika diperlukan. Ya. Kalau tidak, ya mungkin dia cari tempat duduk, mojok sendiri gitu. Ya, sekarang ada istilah standing party, ya, di mana orang diundang dikasih makan, tapi nggak dikasih tempat duduk. Ya, begitu. Mungkin Allah alam, mungkin tempat duduk mahal nyawanya. Mungkin ya, saya nggak tahu kenapa ada seperti itu. Tapi sekarang diselidiki bahwa minum duduk, ya, itu lebih sesuai dengan kesehatan kita. Ya, wallahu a'lam. Yang mana yang dikeluarkan. Tapi sekali-sekali boleh. Jika lihat orang minum berdiri, jangan langsung ngamuk, jangan langsung ini ustaz minum berdiri, tidak boleh seperti itu. Ya, karena mungkin dia mengamalkan hadis ini. Ya, jadi kita tasamuh. Jika ada dua hadis kelihatannya bertentangan, kita toleransi. Nah, ini hadis yang atau bahasan yang terakhir di bagian 29. Sebelum kita melanjutkan ke bab 2, ada minuman Rasulullah SAW. Ya, minuman Rasulullah SAW ini sangat-sangat sehat. Sebagaimana hadis Anas lagi, Abu Talha radhiyallahu adalah seorang Ansor yang paling banyak hartanya. Dia kaya di Madinah. Harta yang paling ia cintai adalah Bayruha, yaitu di halaman 113. Dan tempat tersebut berhadapan dengan masjid Rasulullah SAW. Ya, dan tempat tersebut berhadapan dengan masjid Rasulullah SAW. Biasanya masuki dan beliau meminum air darinya, ya. Airnya banyak dan jernih. Rasulullah minum tuh air yang seperti itu. Jadi Rasulullah memilih minuman yang benar-benar
jernih. Begitu. Ada lagi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusta'dzabu lahul ma'u min buyuti suqya. Sungguhnya Nabi Muhammad SAW meminta didatangkan air tawar dari sumur as-suqya. Qutaibah menjelaskan bahwa mata air suqya adalah suatu tempat yang jaraknya 2 hari perjalanan dari Madinah. Jadi Rasul di Madinah minta minuman air yang di suqya, 2 hari perjalanan. Perjalanan dahulu mungkin dengan onta, kuda, keledai, himar, bigol campuran, ya, himar, keledai, bigol campuran, atau jalan kaki. Tidak seperti sekarang. Ya dua hari itu mungkin kalau ukurannya onta, kuda lebih cepat, ya, belum ada kendaraan dulu. Dan itu 2 hari ditempuh oleh Rasulullah SAW, oleh, ya, meminta berarti didatangkan mungkin sahabatnya. Jadi begitu pentingnya minuman. Dan ini hendaklah anak-anak kita generasi sekarang diperhatikan minumannya, karena sudah mulai banyak berita-berita anak-anak SMP, SMA sudah mulai cuci darah karena minuman yang tidak terjaga. Ya, bahkan ada berita-berita sekarang anak kecil sudah gagal ginjal karena minuman kemasan yang tidak bertanggung jawab. Mereka kejar untung, tidak peduli lagi kesehatan ginjal masyarakat. Ya, ini orang-orang kapitalis yang tidak memikirkan kesehatan anak-anak kita. Kita yang harus menjaga. Lebih baik dia nangis daripada meminum minuman yang sangat berbahaya di masa depannya. Ya, dan ini harus diedukasi, ya. Mungkin didatangkan ustadz yang mereka percaya membawa contoh-contoh minuman tersebut. Ya, yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh, begitu. Di kemudian hari yang mengandung soda dan lain-lain. Obesitas, kegemukan yang tidak pantas, ya, banyak minum, tidak bergerak dan lain-lain. Ya, ini perlu dibahas di community atau masyarakat kita. Orang Indonesia terkenal, ya, kalau dibanding dengan Eropa, orang Asia terutama, itu lebih sehat makanan minumannya. Tapi rusak setelah tren mengikuti Barat. Ya, Coca-Cola, Fanta itu gula semua. Ya, sebagai orang yang pernah tinggal di Australia, saya sering sebut ini karena manfaat. Ya, Allah beri kesempatan, saya melihat langsung anak-anak Indonesia yang baru datang, bagus tubuhnya, lincah dan lain-lain. Setahun 2 tahun dia sudah rusak tubuhnya karena sudah meninggalkan makanan yang nutrisinya bagus di Indonesia. Sayuran fresh, ikan fresh, daging fresh. Di sana sayuran beku, dibekukan dulu, dipotong-potong kecil. Ya, mereka makan seperti burger, ya, itu olahan, daging olahan, itu tidak sehat sebenarnya. Dan ini ajaran Islam sudah mendahului dari penyelidikan. Mereka Barat menyelidiki dulu, baru ini bahaya. Kalau Islam sudah menjelaskan, ya, begitu. Dan juga alkohol. Rasulullah pernah direndamkan zabib untuk beliau, lalu beliau meminumnya pada hari itu, besok harinya dan lusa, hingga sore hari ketiga. Setelah itu beliau memerintahkan untuk disiram dan ditumpahkan. Zabib mungkin buah atau rendaman kurma, ya, itu cuma boleh 2 hari. Ya, ini lihat, beliau meminumnya pada hari itu. Misalkan rendam sekarang, minum hari ini, besok harinya, ya, wa yasrabuhu yauman, hari ini, wal ghad besok, wa ba'dal ghad, lalu besoknya. Hari ini, besok dan besoknya. Sorenya dibuat,
apapun rendaman itu, ya begitu. Jadi bahkan merinci ini, karena setelah 3 hari menjadi alkohol, rendaman apapun ya sebaiknya hati-hati. Kecuali ada fermentasi apa itu yang tidak menjadi alkohol, dia jadi cuka, itu boleh, asinan dan lain-lain. Tapi kalau rendaman saja dengan air, maka ada umur, ada expired date-nya gitu, ya kadaluarsanya. Kadaluarsa mungkin tambah enak, tapi memabukkan jadi haram, begitu ya. Dan juga saya mendampingi Syekh Walid Said bin Nasr dan kawan-kawan dari Azerbaijan, Chechnya dalam daurah. Mereka senang sekali sebelum tidur merendam, menaruh kurma 3, ya, besok paginya diminum. Syekh dan murid-muridnya dari luar seperti itu, dari Al-Jazirah selalu minta mencari kurma langsung rendam. Boleh kalau kita punya kurma, nggak harus dimakan terus, boleh direndam 3, paginya minum. Sebagaimana di sini, yaitu dari Sa'ad berkata, apa kalian tahu wanita itu memberi minum apa kepada Rasulullah SAW? Ia telah merendam beberapa kurma sejak tadi malam. Ketika Nabi Muhammad SAW selesai makan, maka wanita tersebut memberikan minuman itu kepada beliau. Jadi Rasulullah dikasih minuman oleh seorang wanita, dia rendam dulu kurma, ya 3, terserah pada hitungan yang khusus. Setelah itu paginya diminum. Buahnya ya terserah mau dimakan mau dibuang, karena sarinya sudah di air, begitu. Ya ini kita tutup selayar pandang sifat fisik Rasulullah SAW yang begitu sempurna, dan kita berdoa pada Allah agar dapat mengamalkannya, ya, dan kembali kepada catatan kita. Ya, kitab ini sudah ada di aplikasi Bekal Islam Sirah Nabi. Kita masuk ke bab 2, meraih kejayaan Islam dengan Sirah Nabi. Sebelum masuk situ, semalam kita mengkaji tafsir Mukhtasar, di mana tafsir Mukhtasar dibawakan oleh Ustaz Jun. Di situ ada tafsir Wadduha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Rasulullah semua menyebut tuh dalam rangka ngajarin kita. Tapi sekarang ini ada istilahnya semua nikmat diumbar di medsos. Ini nggak benar. Ya, sebagaimana semalam dikatakan, ini tidak benar. Semua duduk dengan istri, difoto, disebar. Aku sayangnya aku pada istriku, sayangnya aku pada suamiku, besoknya cerai. Untuk apa foto ini? Gak boleh seperti itu. Oh, anakku yang cantik, ya diumbar, besoknya sakit. Kenapa? Kita membuka peluang ain hasad kepada seluruh banyak. Kalau yang melihat 7 juta, ya 7 juta itu berapa persen? 1% aja dari 7 juta, berapa orang itu yang hasad kepada kita? Ya tidak boleh semua nikmat kita umbar ke halayak ramai. Mereka ada musuh kita, ada yang cinta sama kita. Kalau cinta sama kita saja, kita melihat mungkin orang ini cinta pada kita, melihat anak kita cantik sekali, itu juga ain. Ini yang cinta sama kita ini, itu ain, itu mata setan langsung, panah-panah setan itu langsung ke anak kita. Bisa jadi dari ain karena senang nggak nyebut nama Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Apalagi yang benci. Ini yang senang saja bisa jadi ain, bisa jadi penyakit. Ya diumbar. Dia hanya kita umbar kepada orang yang kita percaya. Ya. Coba silahkan baca nanti tafsirnya At-Taisir susunan Al-Ustaz Firanda, bagus sekali. Yang dimaksud nikmat ada 3. Nikmat kenabian, sehingga makna
nyatakan ayat itu seluruh manusia untuk mengimani kenabianmu. Ini nikmat Nabi, Rasul, nikmat Al-Quran, sehingga maknanya yaitu bacakan Al-Quran kepada manusia. Kalau kita dapat memahami Quran, menghafalnya, bacakan pada manusia. 1 ayat, 2 ayat. Kalau antum diberi kemudahan oleh Allah menghafal Quran, pimpin manusia sholat dengan tajwid yang bagus, makhraj yang bagus. Ini namanya mensyukuri nikmat, jangan menyembunyikan. Ya, begitu. Jika antum diberi kefahaman Al-Quran, hadis, ya sebarkan, sebut-sebut nikmat ini. Ya, begitu. Nikmat secara umum pendapat 3 didukung secara bahasa karena kalimat nikmat Rabbika tersusun dari isim mufrad, ini sedikit bahasa Arab. Isim mufrad diidofahkan, digabungkan kepada isim ma'rifah. Menurut kaidah usul fikih, susunan ini memberi faedah umum. Ya, isim kata benda mufrad tunggal digabungkan, diidofahkan kepada isim ma'rifah. Isim yang ma'rifah ada 2, ma'rifah nakirah. Ma'rifah diketahui pakai the book. Ya, kalau nakirah book, buku yang mana saja. Ya, kalau buku itu zalikal kitab, ada zalika alkitab, itu tertentu, bukan semua kitab. Kitab itu yaitu Al-Quran. Ini namanya ma'rifah atau pakai alif lam. Al-kitabu, kitab yang itu. Ini sedikit harus bisa bahasa Arab dalam membaca ini. Sehingga meskipun nikmat menggunakan isim mufrad tunggal, tapi tetap bermakna nikmat-nikmat Allah banyak. Kenabian, Al-Quran atau hadis, ya. Begitu nyebut Quran berarti hadis. Ya, kita sebarkan. Begitu. Bagaimana bentuk mengamalkan menyebut nikmat? Ya, menyebut nikmat, As-Sam'ani rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan ada 2 macam. 1, dengan menunjukkan rasa syukur. 2, dengan menceritakannya kepada orang-orang yang thiqah, terpercaya, amanah. Tidak boleh pada semua orang. Antum thiqah punya sahabat, pokoknya kalau kita ceritakan apa saja dia nggak ada hasad, paling bercanda. Enak kamu punya ini punya itu, tawa, selesai. Tapi kepada orang hasad tidak boleh kita menceritakan keberhasilan kita, rencana kita. Di sini Sam'ani menjelaskan, dikutip oleh Ustaz Firanda, ya, dengan menceritakannya kepada orang-orang yang thiqah, terpercaya, amanah. Kadang-kadang orang thiqah ini bukan dari kalangan keluarga, justru kadang-kadang keluarga dekat paling hasad, dan banyak itu. Yang gak bisa cerita dengan keluarga, bisanya kepada sahabat, ya silahkan rahasiakan kenikmatan kita kepada saudara walaupun satu darah, karena takut dia hasad, begitu. Dan ada kisah tatkala Rasulullah SAW melihat ada seorang yang memakai baju yang lusuh, ya, beliau bersabda, فَإِذَا آتَاكَ اللَّهَ مَالًا فَلْيُرَى أَثَرُ نِعْمَةٍ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ. Jika Allah memberimu harta, maka tampakkanlah wujud dan nikmatnya dan pemberiannya itu pada dirimu. Hadis riwayat Abu Dawud 4064, ya, ini masih di Taisir susunan Ustaz Firanda. Kalau memang mampu beli baju yang bagus, silahkan. Jangan. Saya pernah jumpa, ya, seorang kaya di Australia, rumahnya aja besar. Saya kontrak, dia udah punya rumah. Pulang dari Malaysia, orang bule, masuk Islam, istrinya orang Surabaya. Tiap datang ke masjid, pakaiannya robek-robek, padahal rumahnya besar. Saya heran kenapa. Oh, dia ikut ajaran sesat Darul Arqam di Malaysia yang sudah diharamkan, di Indonesia juga. Salah mendefinisikan zuhud, wara. Rumahnya besar, pakai baju rombeng-rombeng setiap ke masjid, ini gak benar. Kalau antum kita mampu beli yang bagus, yang bagus, bawa ke masjid pakai yang bagus.
Yang kalau tidak baru, yang penting rapi. Tunjukkan nikmat itu, ya. Gak boleh pakaian lusuh, karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, ada orang pakai baju lusuh, tambelan dan lain-lain, padahal kaya. Ini membohongi dirinya dan orang lain. Mungkin ada niat buruk, ya, takut dipinjemin duitnya, ya, atau tendensi di masyarakat Indonesia rumahnya mewah, di kampungnya, di sini jadi pengemis. Ini nggak boleh. Dia menipu dirinya dan orang lain. Ya, karirnya apa pengemis, tapi bangga di kampungnya pada bertingkat rumahnya. Ini nggak boleh. Ya, dia melupakan nikmat, ya, tidak menunjukkan nikmat, dan ini bertentangan. Begitulah sempurnanya ajaran Islam. Ya, di sini digambarkan, silakan baca sendiri, panjang ini. Ya, diantaranya ada tendensi dan itu bukan sombong. Antum punya duit beli baju yang bagus, ya, bukan sombong itu. Al-kibar. Ada sahabat bertanya, apakah kami punya sendal bagus, baju bagus, sombong ya Rasulullah? Ini makna hadis. La, kata Nabi tidak. Al-kibar batarul haq wa ghabnatun nas. Bukan, itu bukan sombong. Pakai baju baru, ya, celana bagus, mobil bagus yang pantas, rumah bagus, itu bukan sombong. Kesombongan adalah engkau menolak kebenaran dan menghina manusia. Nah, itu sombong asli itu. Dan tidak ada akan masuk jannah seorang yang ada kesombongan di hatinya, ya, sebesar zarrah, benda yang paling kecil, tidak akan masuk jannah. Begitu. Jadi hati-hati, ya, karena di pembukaan bab kedua ini akan menyinggung tentang medsos dan lain-lain. Dan tidak boleh seorang tadi menampakkan, hatta dia ustaz, tidak boleh dia mencontohkan terlalu sering kehidupan hari-hari diliput di medsos. Tidak boleh. Yang cukup saja untuk pelajaran. Misalkan dia lagi ngajar, sudah itu. Tidak boleh naik kendaraannya disuting, belanja disuting. Itu apa? Ini hanya Nabi yang boleh gini dalam rangka mengajar. Kita boleh Nabi seperti ini, boleh begitu. Tapi kehidupan kita bukan contoh yang sempurna. Manusia hidup masih bisa berubah. Ada suatu ulama ahli Quran hadis yang ulama tauhid, matinya menjadi mulhid, ateis. Padahal kitabnya bisa kita baca sampai sekarang. Ya, udah meninggal, ya. Saya seperti hafal namanya, itu kitabnya bagus. Dari Saudi, ulama besar di Saudi. Jadi nggak akan ada jaminan orang yang masih hidup jadi contoh yang sempurna. Kalau yang sudah mati sudah selesai dia. Misalkan saya bebas, sudah selesai, boleh itu. Ya, dan saya bebas nggak pernah di video bagaimana dia makan. Orang yang melihat, aku duduk bersama saya bebas, ya, seperti Ustaz Zainal Abidin pernah duduk, dia tidak membedakan mana yang miskin, mana yang kaya. Bahkan ada wazir-wazir, menteri-menteri ingin duduk di sampingnya, ya, tolong singkirkan tuh yang miskin-miskin, yang menolak. Miskin antum, kamu miskin, kamu kasihan kamu, biarkan mereka yang datang pertama duduk denganku. Begitu saya bimbang, saya tidak bisa dibujuk, ya, kecuali dengan kebenaran. Begitu, menteri-menteri takut. Nah, itu boleh. Syekh Nasruddin Albani, ya, murid-muridnya menyaksikan beliau. Silahkan itu yang meliput, bukan sengaja. Syekh Nasruddin Albani dimakan di center, nggak benar begitu. Dan ini terkena, ya, para dai-dai zaman sekarang, dai-dai medsos yang tidak mempertimbangkan mudarat dan maslahat. Dan berita ini ada, yaitu Syekh Albani pernah diundang ke India. Ya, pengundangnya panitia bilang, Syekh, puluhan ribu bahkan mungkin jutaan manusia menunggu kehadiranmu. Apa jawaban Albani? Tidak. Ya, tidak. Aku takut tidak aman diriku. Bukan dari pembunuhan, tapi dari riya.
mengagumi dirinya. Jadi seorang ulama rabbani tidak kagum dengan banyaknya, ya ratusan, ribuan, jutaan yang akan mendengarkannya. Ya, bahkan dia menggagalkan acara tersebut. Ini Syekh Albani. Ya kalau kita pasti senang lah, Ustaz datang ribuan orang menunggu. Ya mungkin manfaat untuk mereka, tapi untuk diri kita pertimbangkan kuat nggak kita dengan cobaan itu. Itulah Syekh Albani, ulama rabbani. Baik, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua, meraih kejayaan Islam dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kondisi umat Islam saat ini, ya, saya bacakan saja. Para pembaca yang budiman, mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW adalah hal yang sangat penting di setiap zaman, terlebih lagi di zaman kita saat ini yang dilanda oleh berbagai perpecahan, konflik, dan disorientasi moral ataupun sosial. Tentu kondisi semacam ini merupakan krisis serius yang sedang dialami oleh umat Islam. Ya, titik itu tulisan Ustaz. Pembahasan saya ya, kita memang dalam kondisi seperti ini. Di mana saja, ya, konflik, perpecahan, ya, disorientasi moral, terutama moral, sosial. Orang kadang-kala sudah tidak peduli lagi urusan orang lain dan tidak peduli lagi kondisi orang lain. Dia fokus kepada dirinya sendiri, keluarganya. Ya, tidak peduli lagi. Ini namanya disorientasi sosial, disorientasi moral, di mana seorang sudah nggak peduli lagi, ya, baik buruknya penampilannya, bukan pakaiannya, tapi watak, cara bicara, gerak-gerik. Seorang suami memposting gerak-gerik istrinya tanpa malu-malu. Seorang perempuan juga memposting suaminya lagi ngapain. Ini sudah zamannya sekarang ini. Ya, sudah tidak memikirkan hal itu. Kalau ekonomi dunia sekarang, setiap negara sedang memikirkan negaranya. Amerika sedang memikirkan negaranya, ya, menaruh tarif yang tinggi sehingga negara-negara lain berantakan dengan polisi seperti ini, politik seperti ini. Indonesia juga mempertahankan negaranya sehingga dia harus mensuplai negaranya, tidak memikirkan impor lagi karena ini kebutuhan, ya, negara masing-masing. Ini yang dibicarakan di dunia politik makro, ya. Kita nggak usah ke makro lah, kita mikro aja, keluarga kita, diri kita, ya, begitu. Tentu kondisi semacam ini merupakan krisis serius yang sedang dialami oleh umat Islam. Kita dapat saksikan bahwa realitas umat Islam saat ini masih jauh dengan gambaran umat Islam yang disifatkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya halaman 118-nya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman pada Allah. Surat Al-Imran ayat 110. Ayat ini, kalau beberapa mufassir atau para asatidz kita menjelaskan ini pada sahabat yang pernah keluar mencontohkan dengan paripurna, ya, bagaimana mereka, ya, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Kalau kita mengikut para sahabat, tidak boleh ada tali sanad yang terputus dalam mengamalkan ini. Jangan baca ayat ini untuk kelompok kita, diri kita, jangan. Hati-hati. Padahal segala banyak amalannya bertentangan dengan para sahabat. Aneh. Orang merasa sudah mengamalkan ini,
Ya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Untuk orang umat ukhrijat. Ya. Yang dilahirkan di sini terjemahannya bukan yang keluar, yang khuruj, bukan. Hati-hati. Ya. Ukhrijat dilahirkan atau dikeluarkan boleh. Ya. Menyuruh pada ma'ruf dengan benar, dengan dalil. Ma'ruf, menyuruh ma'ruf. Ya, dan wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah manusia dari perbuatan yang munkar sesuai dengan dalil. Bukan perasaan kepentingan golongan. Ya, tidak boleh itu. Juga firman Allah Jalla Jalaluhu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Suratul Baqarah ayat 143. Dua ayat agung ini dibahas oleh Ustaz, ya, bahwa kondisi umat Islam saat ini mengalami kemunduran dalam segala bidang. Sebagai contoh, dalam bidang militer kita dapati persenjataan negara-negara Islam ternyata lebih sedikit dari negara-negara yang memerangi mereka. Ini bukan bicara politik, ya, bicara politik yang diharamkan. Ini boleh membicarakan hal ini, bukan mengkritisi satu pemimpin, menyebut namanya di mimbar-mimbar, bukan. Itu kaum Khawarij atau Haroki yang ke arah bermanhaj Khawarij. Ya, kalau ini bukan, ini menjelaskan keadaan tanpa menyebut negara ini, negara itu, pimpinannya, namanya dan lain-lain, tidak. Ya, memang negara umat Islam, negara mayoritas Muslim, senjatanya paling sedikit. Yang punya nuklir sekarang ini Pakistan, ya, dan Iran. Musuh Islamnya diragukan, ya. Syiah, Rafidah. Yang Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Pakistan, mungkin Turki punya nuklir. Sisanya mungkin hampir tidak ada punya, ya, nuklir. Itu dalam segi militer yang ditulis oleh Ustaz ini. Persenjataannya sangat minim, tapi kita punya Allah, jangan takut. Ya, kalau memang harus perang, ya perang. Sebagaimana sekarang nih, Pakistan sedang perang dengan India, alhamdulillah, ya, dapat merontokkan beberapa pesawat tempur India. Itu dari pertolongan dari Allah. Ini yang perlu kita ingat, bahwa kita hanya menjalani sabab. Musuh, ini benar. Kalau ini musuh punya tombak zaman Nabi, Abu Jahal punya tombak, Rasulullah punya tombak. Mereka punya kuda, Rasulullah punya kuda. Mereka punya tameng, ya, perisai, Rasulullah punya perisai. Jangan musuh punya nuklir, kita punya ketepel. Ini enggak apple to apple. Ya, ini perbandingan yang aneh. Kalau buktinya Indonesia dulu melawan Belanda, menguasai Belanda, penjajah Jepang Belanda dengan bambu runcing. Jangan salah membaca sejarah. Tidak melulu bambu runcing. Jenderal Sudirman mengambil, dan para pejuang mengambil senjata yang dibawa Jepang dalam rangka menjajah Asia, ya, diantara dipusatkan di Indonesia, sebagian itu diserahkan, dirampok sama pemuda-pemuda kita, pahlawan-pahlawan kita, rahimahullah. Mereka mengambil dan mereka terlatih. Bambu runcing untuk rakyat jelata yang tidak masuk peta dan lain-lain, yang kalau dikasih senjata pun mereka gak sempat belajar. Ya, jangan menganggap semudah. Ya, ada
ya, mesin gun M16 itu kalau ada Kalashnikov juga ada golongannya, ada Rusia punya, Cina punya, ya perlu dipelajari. Dan rakyat pada saat itu bergerak, berjihad, bukan dengan bambu runcing, ya nggak boleh. Ini membodohi umat, tapi bambu runcing itu simbol keberanian, ya rakyat Indonesia, simbol semangat merdeka, mengusir penjajah. Itu simbol. Jenderal Sudirman menguasai persenjataan. Jenderal, nggak mungkin jenderal nggak menguasai. Jenderal dalam lapangan, bukan semat, honor, penghargaan, bukan. Beliau jenderal, benar-benar jenderal bintang 4 yang hidupnya di hutan. Begitu. Dan kita memberi penjelasan kepada anak-anak murid kita dengan jelas, ya. Jangan nanti berjihad lawan Amerika, mungkin kalau Amerika nyerang pakai bambu runcing lagi, jangan. Belajar, ya. Pemerintah menyediakan itu, ya, kesempatan untuk belajar. Dan ini beliau menulis demikian pula dalam bidang ekonomi. Kita dapati ekonomi negara-negara Islam mengalami kemunduran yang besar. Padahal potensi yang ada pada negara-negara umat Islam sangatlah besar, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam, seperti minyak bumi, mineral, dan hasil bumi lainnya. Bahkan negara-negara Islam pun terkenal dengan penguasaan jalur lautnya. Namun dengan potensi yang sedemikian besar, lantas mengapa kemudian masih saja menggerus negara-negara Islam? Kalau kita lihat negara kita Indonesia, kita nggak bicara negara-negara lain sementara ini. Indonesia ini kaya semuanya, punya apa saja, emas, uranium, nikel, dan lain-lain. Apa yang tidak punya? Ya, kalau bahasa Inggrisnya, orang Inggris suka begini, you name it, I got it. Kamu sebut aja, saya punya. Kalau kamu punya toko serba ada, seperti itu. You name it. Kalau ada pelanggan datang, Tuan punya ini enggak? You name it, I got it. Kamu tanya apa? Saya ada. Itu toko serba ada. Jangan jadikan tetangga kita toko serba ada, ya. Toko serba nggak ada, begitu berpikirnya. Kalau mau tangga minjem, lihat-lihat, terus minjem tangga, minjem obeng, minjem martil, minjem terus. Kasihan tetangga. Ini tetangga, bukan toko serba ada. Bedakan. Kalau mau punyanya semua, pergi ke toko. Tapi sekali-sekali pinjam ke tetangga boleh. Nah, negara juga begitu. Negara punya tetangga. Indonesia menyatakan Malaysia, Singapura. Kalau mereka berasa semua yang kita perlu ada di Indonesia, terus minta diimpor, ini nggak boleh juga. Dia harus berdiri sendiri. Suatu saat negara ini nggak perlu mengimpor. Ya, ini udah bicara makro nih. Ya, tadi kita bicara kecil. Kita bertasamuh dengan tetangga. Kalau kita minjem sekali-sekali nggak ada, bersabar. Dia bukan toko serba ada. Pak minjem martil, oh maaf, saya lagi pakai. Ya sabar, nggak usah diomongin di medsos langsung. Ada tetangga pelit banget, nggak boleh begitu. Hati-hati, ini merusak hubungan bermasyarakat, RT RW. Ya, nah kalau di negara besar juga begitu. Seharusnya setiap kepala negara memikirkan kebutuhan negaranya. Oh dia nggak ada beras, oh dia nggak ada gula, oh dia nggak ada minyak. Dia pikirkan suatu saat negara genting, para pengekspor, ya, beras ke kita akan stop. Mereka mendahulukan negara rakyatnya. Wajar, bukan karena memboikot. Kalau Rasulullah pernah diboikot, sampai Rasulullah makan daun keluarnya daun. Itu karena kekejian Quraisy, kafir Quraisy. Sampai ada seorang Quraisy yang masih bermarga sama dengan Rasulullah membakar perjanjian, menyobek-nyobek perjanjian itu dan memberi orang berdagang ke Rasulullah dan sahabatnya.
Ya, sehingga Rasulullah waktu perang awal, kalau nggak salah perang Uhud, ditawan semua pembesar Quraisy yang musuh Rasulullah, dan Rasulullah ingat ingat orang Quraisy tersebut. Andaikan dia masih hidup, untuk membayar syukurku, untuk berterima kasih padanya, dia boleh membebaskan ini kanannya. Tapi dia sudah meninggal. Begitu bersyukurnya, begitu berterima kasihnya Rasulullah pada musuhnya. Karena pada saat diboikot, Rasulullah makan daun, sahabat makan daun. Tidak boleh beli, tidak boleh berjual beli, tidak boleh ngirim bantuan. Sehingga mereka, Rasulullah keluar nyari rumput. Ya, dan kita nggak pernah ada percobaan seperti itu. Rasulullah pernah, sahabatnya pernah. Begitu. Nah, ini nggak boleh. Ya, memboikot seorang kecuali atas perintah pemerintah. Misalkan kita boikot produk Israel atau Amerika, silakan. Dan itu sifatnya bukan permanen, kondisional. Kalau mereka sudah baik, kita stop boikotnya. Demikian kita bacakan baru sampai 118. Ini materi ini banyak cerita ya di bab 2. Ya, ayat sedikit ya, banyak cerita dan saya menjelaskan biar tidak salah paham. Dan antum merujuk kepada tulisan Ustaz, jangan pembicaraan saya. Yang pembicaraan saya boleh diambil, boleh tidak. Saya hanya mengembangkan sedikit yang saya tahu. Begitu. Jadi dalam bidang ekonomi, kita dapat ekonomi negara-negara Islam mengalami kemunduran yang pesat. Padahal potensi yang ada pada negara-negara umat Islam sangatlah besar. Hampir di negara Islam, kita lihat geografinya, hampir negara Islam itu kaya minyak. Ya, Indonesia, Brunei, Malaysia, Kuwait, Saudi itu kaya minyak dan lain-lain. Ya. Lalu kenapa jadi mundur? Karena pengelolaannya. Ya, saya suka sedih ya. Di negara kafir saya tinggal, Australia 17 tahun, sekolah dibayar, anak dibayar, baru melahirkan aja sudah masuk ke rekening. Begitu anak lahir langsung masuk sekitar, waktu saya di sana sekitar $1.000 ke rekening ibunya. Kalau kita sesar, anak istri kita sesar, ada pembantu 2 datang ke rumah selama 2 minggu gratis. Tukang kebun juga ada. Dan kita nggak boleh ngasih kopi, ngasih teh, nggak boleh. Mereka nolak. Ya, ini cerita negara di sana. Kalau di sini, ya alhamdulillah kita bersyukur saja. Ya, berjuang. Makanya ada istilah ahli militer Amerika bilang jangan main-main dengan Indonesia. Tentaranya itu tentara, rakyatnya itu tentara. Karena tiap hari berjuang, ya, nyari nafkah, bapak-bapak ini berjuang, ya, di jalanan panas itu mereka sih kalau ada kesusahan udah biasa, kami udah biasa susah. Jangan dibikin susah lagi, udah kami akan lawan siapa yang akan memberi kesusahan. Itu yang ditakuti oleh Amerika. Kalau orang Amerika pernah, Dr. Bilal Philip menceritakan, pernah di Amerika itu mati lampu berapa hari. Apa yang terjadi? Perampokan, orang-orang masuk ke pasar-pasar, supermarket, mengambil barang dan lain-lain. Ini cerita Dr. Bilal Philip dalam satu lecture-nya. Yaitu mereka gak siap susah. Macet sedikit udah sumpah serapah. Ya kalau saya di sana macet, sebentar 5 menit juga gak ada, udah sumpah serapah. Kita berhenti, mereka gak mau tahu alasan kita. Anak kita nangis kalau rem kita kurang, gak peduli. Mereka klakson dan marah-marah. Tidak ada kesabaran. Tapi di Indonesia alhamdulillah, ya, rakyatnya yang mengamalkan Islam baik, yang gak paham Islam pun karena kebudayaan. Nah, yang rusak ada juga, tapi dibanding 270 atau 280 juta, Indonesia masih banyak orang-orang baik. Dan ini modal di mana? Ya, kekuatan negara dari watak penduduknya. Kita pernah dijajah ya hampir semua negara, ya, Portugis, Inggris, Belanda, Jepang,
ya kita pernah dijajah, kita pernah melawannya. Sehingga mari kita bangkitkan anak-anak muda kita, jangan jadi anak muda yang lemah dalam menyongsong kemajuan, ya, kemegahan Islam. Kita bina anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat mental dan fisik. Jangan dirusak dengan makanan, minuman, kemudahan-kemudahan yang merusak mereka. Ya, dilatih mereka dengan keras, tegas, ya, jangan lembek. Ya begitu. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan, silakan. Ini sudah 1 jam. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Mungkin saya undang yang hadir di sini kalau mau ke rumah ngeteh, kopi, saya tunggu di rumah ya. Saya pesan yang datang, silakan. Insyaallah kita sarapan di rumah. Demikian saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bawa anak-anaknya ke rumah.